about university life. Duh, udah waktunya magang buat menuin SKS nih. Gimana ya cara daftarnya? Bingung banget. Halo Mami Bestie, selamat datang di segmen College Life Hacks. Kenalin, aku Sofi dan di video kali ini aku akan sharing-sharing nih seputar jalur pendaftaran magang yang pernah aku lalui sebelumnya. Dan kalau misalnya Mami Besties penasaran seperti apa sih cara mendaftar magang atau jalur-jalur apa aja sih yang pernah aku lalui untuk mendaftar magang, simak terus videonya sampai habis ya. Ngomongin tentang jalur pendaftaran magang, sebenarnya ada banyak banget nih Mami Besties, tapi sayangnya di perkuliahan kita tuh masih jarang ya terekspos sama informasi-informasi terkait pendaftaran magang tersebut. Dan sedikit cerita, ketika aku semester 3 dan semester 4 gitu ya, aku tuh sebenarnya pengen banget magang, tapi aku tuh bingung di mana sih aku bisa dapat informasi terkait lowongan magang. Kayaknya tuh susah banget gitu untuk terekspos lowongan-lowongan magang gitu. Biasanya tuh kalau misalnya lowongan pekerjaan adanya ya untuk fresh graduate gitu yang udah lulus. Nah, padahal kan aku butuhnya yang lowongan-lowongan magang yang untuk mahasiswa aktif gitu ya. Beruntungnya aku di semester 5 sampai semester 7 saat ini peluang magang tuh ternyata banyak banget nih Mami Besties, dan aku juga sering melihat peluang-peluang magang yang berseliweran gitu di internet, karena semakin banyaknya atau semakin menjamurnya ya startup-startup di Indonesia, dan juga adanya dukungan dari pemerintah gitu. Bahkan pemerintah sampai bikin program magang sendiri gitu untuk mahasiswa. Jadi menurut aku Mami Besties sudah nggak perlu lagi nih khawatir atau bingung untuk daftar magang tuh di mana ya gitu, karena balik lagi kesempatannya itu ada banyak banget. Oke, langsung aja ke jalur yang pertama nih ya Mami Besties. Pertama ada jalur networking. Jalur networking di sini maksudnya kalau kamu punya beberapa kenalan nih, mulai dari keluarga, kerabat, atau kenalan dari organisasi yang sebelumnya mungkin pernah kerjasama dengan perusahaan gitu, dan kamu kenal orang dari perusahaan tersebut. Jadi kamu mungkin bisa tanya-tanya nih untuk lowongan magang di perusahaan mereka itu ada atau enggak, dan mungkin kamu juga bisa direkomendasikan gitu untuk magang di sana. Kedua, ada jalur mandiri. Jalur mandiri di sini maksudnya gimana sih? Jalur mandiri di sini maksudnya kamu langsung melakukan panggilan telepon gitu ya ke kantor tempat magang yang kamu ingin tuju gitu. Dan kalau misalnya memang mereka membuka lowongan magang, kamu bisa juga langsung sekaligus tanya-tanya nih tahapan-tahapannya itu tuh seperti apa sih untuk seleksinya, dan kira-kira dokumennya itu tuh apa aja sih sebagai prasyarat untuk kamu apply. Biasanya kalau menurut pengalaman temanku nih ya, untuk dokumennya sendiri itu yang dibutuhkan adalah proposal, terus kemudian CV, kemudian ada juga cover letter dan transkrip nilai. Dan Mami Besties bisa banget nih mulai siap-siapin dari sekarang supaya kalau misalnya Mami Besties ingin magang nantinya, Mami Besties udah tinggal submit aja gitu. Oke, next, Mami Besties, kamu juga bisa loh mendaftar melalui beberapa portal job online. Sebut aja kayak misal LinkedIn, Glints, Caliber, Jobstreet, dan banyak lagi portal job online yang tersedia ya kalau sekarang tuh. Dan kalau misalnya aku sendiri, aku pakainya LinkedIn dan Caliber. Dimana untuk LinkedIn ini aku gunakan untuk terkoneksi dengan orang-orang di luar sana yang punya latar belakang profesional dan telah bekerja di perusahaan-perusahaan yang emang ingin aku tuju nih ke depannya gitu. Dan lewat LinkedIn juga kamu bisa bersosialisasi gitu loh dengan mereka. Kamu bisa coba DM HR atau recruiter yang udah kamu connect gitu di LinkedIn. Nantinya kamu juga bisa tanya-tanya seputar lowongan magang di perusahaan mereka itu bagaimana sih gitu, apakah ada atau enggak gitu. Dan yang kedua itu aku pakai Caliber. Dimana untuk Caliber ini menurut aku enak banget sih. Kamu selain bisa langsung apply dengan mudah, kamu tinggal lengkapin aja data diri kamu, profil kamu secara lengkap.
Kemudian kamu juga bisa langsung apply aja, tinggal klik sebentar gitu. Dan tergantung juga kalau misalnya kamu apply di perusahaan A misalnya, kamu bisa dapetin semacam kuis gitu kali ya untuk ngetes apakah kamu cocok gitu dengan culture-nya mereka atau enggak, atau kemampuan atau skill kamu tuh udah sampai mana sih untuk posisi tertentu gitu. Ada kuisnya tersendiri gitu. Dan di Kaliber ini tuh juga gampang banget kalau misalnya mau tracking, kamu bisa tahu lamaran kamu itu tuh udah dilihat atau recruiternya atau belum, atau apakah lamaran kamu itu udah di reject atau malah justru diterima gitu oleh recruiter. Jadi kamu bisa gampang banget tracking dan kamu jadi nggak perlu lama-lama berharap nungguin lamaran kamu itu tuh sebenarnya udah diterima atau belum sih, kayak gitu. Oke, selanjutnya kamu juga bisa coba daftar di website karir perusahaan-perusahaan yang menjadi perusahaan idaman kamu dan kamu ingin magang di sana gitu. Contohnya aja nih, ada Ruang Guru, Sosiola, kemudian Unilever, dan banyak banget ya website-website karir perusahaan gitu yang emang mereka build sendiri secara khusus untuk sebagai talent pool untuk orang-orang yang ingin kerja di perusahaan tersebut gitu. Nah, selain itu kamu juga bisa nih manfaatin yang namanya website karir dari kampus kamu. Biasanya kan kalau misalnya di kampus-kampus tuh suka ada website karirnya ya. Kalau misalnya di Undip sendiri ada yang namanya uckarir.id. Nah, kamu bisa nih coba-coba cari informasi lowongan magang maupun full time di sana, karena tentunya banyak banget informasi-informasi terkini gitu ya dari website-website tersebut. Oke, untuk jalur selanjutnya yaitu jalur program Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kemdikbud, di mana untuk program ini kamu bisa melakukan konversi nilai juga nih. Jadi selain kamu magang, kamu bisa konversi nilai hingga 20 SKS. Jadi enak banget kan pasti. Kamu bisa magang tapi SKS kamu juga bisa terisi penuh. Dan untuk program Kampus Merdeka ini telah bekerja sama dengan banyak banget perusahaan di Indonesia, ada ribuan bahkan, dimana perusahaan-perusahaan ini nggak cuma dari startup skala nasional aja, tapi juga dari multinational company gitu. Dan untuk apply-nya juga gampang banget, aku bisa bilang ini apply-nya benar-benar se-easy itu, karena kamu cuma perlu nyiapin CV dan transkrip nilai, habis itu tinggal klik apply, pilih perusahaan, langsung apply aja. Kayak bener-bener semudah itu, dan kamu juga bisa apply di banyak perusahaan gitu, gak cuma apply di satu perusahaan aja. Bener-bener gak dibatasin banyaknya perusahaan yang ingin kamu apply di sana gitu. Dan perlu jadi catatan juga nih Mami Besti, sayangnya dengan lowongan yang sebanyak itu tentunya persaingannya juga sangat ketat banget ya Mami Besties. Jadi seperti yang tadi aku sampein juga nih, untuk Mami Besties kalau misalnya mau coba apply di Kampus Merdeka, jangan cuma berharap sama satu lowongan aja, tapi juga bisa coba apply di banyak perusahaan yang ada di program Kampus Merdeka tersebut. Dan gak cuma ada program Kampus Merdeka aja, Mami Besties juga wajib banget ya buat apply di program yang terakhir akan aku sampai ini. Nah, terakhir ada program magang mahasiswa bersertifikat atau PMMB. PMMB ini merupakan kolaborasi antara FHCI atau Forum Human Capital Indonesia dengan universitas dan BUMN yang ada di Indonesia. Nah, aku sempat ikut 2 kali, dimana di batch 1 aku belum sempat lolos, dan di batch 2 aku akhirnya mendapatkan kesempatan untuk lolos di salah satu bank. Mungkin untuk di batch 1 itu SKS aku masih banyak, sekitar 22 SKS, jadi masih belum diberi kesempatan gitu. Barulah aku magang di batch 2-nya setelah aku apply lagi dari awal. Kalau misalnya ngomongin tahapannya sendiri, sebenarnya tahapannya seperti pada umumnya ya, kalau misalnya kita ingin apply magang atau pekerjaan gitu, dimana pertama aku mengumpulkan berkas seperti CV, transkrip nilai, dan juga sejumlah lembar komitmen kalau misalnya nanti aku lolos, aku akan benar-benar melakukan magang di BUMN yang sudah dipilihkan oleh FHCI. Dan kemudian semua berkas tersebut itu dikumpulkan ke dalam satu Google Form yang dikelola oleh fakultas gitu. Kemudian nanti dari fakultas atau dari universitas, lebih tepatnya dari universitas ya, akan melakukan
penyaringan atau filtering gitu. Kira-kira mahasiswa mana nih yang mau dilulusin untuk ke seleksi selanjutnya dan di match up oleh FHCI-nya sendiri. Dan match up di sini maksudnya FHCI itu melakukan penyesuaian atau penempatan. Apakah mahasiswa X itu misalnya mau ditempatkan di BUMN apa dan juga di posisinya apa. Penempatannya itu pun juga disesuaikan sama jurusan dari mahasiswanya itu sendiri. Jadi kayak nggak mungkin ya, misal aku dari ilmu komunikasi tiba-tiba ditempatinnya di jurusan teknik, itu pasti nggak mungkin banget. Jadi kayak benar-benar dicoba untuk disesuaikan sesuai mungkin gitu dengan background pendidikan kita di universitas. Dan setelah melakukan seleksi berkas dan melakukan match up dari FHCI, nantinya akan ada pengumuman gitu dari tingkat universitas, pengumuman bahwa mahasiswa ini lolos di PMNB, di program PMNB, dan ditempatkan di BUMN dengan posisi apa gitu. Setelah itu aku akan melakukan semacam psikotes itu, dan juga tes terkait pengetahuan aku atau wawasan aku terkait perusahaan yang menjadi tempat aku magang nantinya. Kemudian setelah melakukan tes tersebut, aku juga melakukan HR dan user interview. Akhirnya kalau misalnya sudah lolos semua tahapan tersebut, nantinya akan langsung melakukan onboarding untuk beberapa minggu setelahnya, seperti itu. Itu dia Mami Besties, beberapa jalur pendaftaran magang yang mungkin Mami Besties nih bisa coba ya. Dan semoga Mami Besties nggak perlu bingung lagi nih untuk mendaftar magang di mana dan gimana sih caranya gitu. Good luck dan jangan pantang menyerah. Selalu manfaatkan setiap peluang yang Mami Besties temui atau setiap peluang yang ada. Jangan pernah ragu juga untuk langsung apply kalau misalnya Mami Besties ngeliat ada lowongan magang gitu. Last but not least, kalau misal Mami Besties merasa video ini cukup bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, and comment down below video apa lagi yang Mami Besties ingin Mami Teams buat selanjutnya untuk sharing-sharing nih informasi apa aja sih sebenarnya yang Mami Besties tuh butuhin dari kita gitu. Dan terakhir, see you next time Mami Besties, bye bye.